Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah teknik manifestasi yang dahsyat banget, yang benar-benar bisa ngubah realitas finansial lo. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah ilmu kuno yang kita sajikan dengan logika yang masuk akal. Coba deh, pernah nggak sih lo ngerasa kayak gini? Lo udah kerja banting tulang, jungkir balik, atur strategi macam-macam, tapi kok rasanya uang itu kayak mantan yang toksik banget ya? Makin dikejar, makin jual mahal. Didiemin, malah ngilang. Sebenarnya, masalahnya itu bukan di usaha lo, tapi di frekuensi lo. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Ini penting banget. Di satu sisi, ada yang namanya mengejar uang. Ini isinya cuma kerja keras, stres, dan selalu merasa kurang. Nah, di sisi lain, ada menarik uang. Ini basisnya adalah sinkronisasi energi dan frekuensi kelimpahan. Kunci perubahannya? Cuma pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Sesimpel itu. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas kenapa frekuensi kita sering banget salah. Terus kita bongkar aturan main semesta, masuk ke hukum-hukum kosmik yang lebih dalam lagi, lalu belajar teknik 8 langkah yang super praktis. Kita juga bakal ambil hikmah dari sebuah cerita, dan akhirnya kita bangun realitas baru buat lo. Gimana, siap? Oke, bagian pertama, frekuensi yang salah. Kenapa sih semua kerja keras kita kayaknya nggak pernah ngasih hasil yang kita mau? Jawabannya itu ada di getaran atau vibrasi yang kita pancarkan setiap saat. Nah, ini dia poin krusialnya. Kalau hidup lo masih berasa kayak sinetron yang penuh drama, mungkin lo lagi nyetel channel frekuensi yang salah. Semesta itu ibarat radio raksasa. Dia cuma bakal muterin lagu yang frekuensinya lo pilih. Jadi solusinya itu bukan nambah jam lembur, tapi ganti channel di dalam diri lo sendiri. Sekarang, kita masuk ke aturan mainnya. Sebelum kita praktek tekniknya, kita harus paham dulu dong hukum-hukum dasar alam semesta yang jadi fondasi dari semua manifestasi. Ini dia 5 hukum dasarnya. Pertama, hukum daya tarik. Ini udah sering denger lah ya. Apa yang lo pikirin dan rasain, itu yang lo tarik. Kedua, hukum resonansi. Energi kelimpahan ya bakal narik kelimpahan juga. Simple. Ketiga, kejelasan niat. Semesta itu butuh koordinat GPS yang spesifik. Bukan cuma, ya Tuhan, aku mau kaya. Nggak bisa gitu. Keempat, aksi terinspirasi. Ini artinya, lo bergerak karena dapat bisikan dari intuisi, bukan karena panik dikejar tagihan. Dan yang kelima, ini nih yang paling susah buat banyak orang, hukum melepas hasil. Artinya lo percaya sama prosesnya, nggak obsesif sama hasilnya. Oke, kalau tadi itu dasarnya, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Ada 5 rahasia semesta lain yang jarang banget dibahas, padahal efeknya luar biasa banget buat ngebentuk realitas kita. Oke, perhatiin baik-baik ya. Ada hukum refleksi. Dunia di luar lo itu cuma cermin dari apa yang ada di dalam diri lo. Kalau di dalam berantakan, ya di luar juga kelihatan kacau. Terus, hukum getaran kolektif. Hati-hati sama lingkungan lo. Energi itu nular lo. Ada juga hukum polaritas. Setiap berkah itu datangnya sepakat sama tantangannya. Jadi siap-siap aja. Lalu, hukum kekosongan. Lo harus berani ngelepasin yang lama buat ngasih ruang buat yang baru. Dan terakhir, hukum sinkronisitas. Ini adalah cara semesta ngobrol sama lo lewat kebetulan-kebetulan yang sebenarnya udah diatur. Dan ini kesimpulannya, lo tuh nggak butuh kerja rodi biar kaya. Lo cuma butuh kerja dari dalam. Sumber arus rezeki itu bukan dari bos lo, bukan dari klien lo, tapi dari getaran yang lo pancarkan dari dalam diri lo sendiri. Titik. Cukup ya teorinya, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Ini dia teknik 8 langkah yang bisa lo terapin langsung buat narik rizki tanpa harus ngejar-ngejar sampai ngos-ngosan. Yuk kita bedah satu-satu. 1. Riset getaran diri. Tiap pagi, niatin buat ada di frekuensi tenang dan ngerasa layak. 2. Kalibrasi niat. Cek lagi, kenapa lo pengen uang? Pastiin alasannya murni, bukan cuma buat pamer di sosmed. 3. Ritual aktivasi visualisasi. Kuncinya, rasain emosinya seolah-olah udah terjadi. Jangan cuma nonton film di kepala doang. 4. Afirmasi dalam aktivitas. Sambil nyuci piring, sambil nyetir, ucapin afirmasi positif. 5. Teknik amplifikasi syukur. Syukur itu bukan cuma bilang terima kasih, tapi ini booster energi yang ngebutin manifestasi. 6. Buka jalur rezeki tak terduga. Lakuin kebaikan kecil tanpa pamrih. Ini ngebuka pintu rezeki dari arah yang nggak lo duga. 7. Niatkan rezeki untuk kebaikan. Ikat keinginan lo sama tujuan yang lebih besar dari diri lo sendiri. Dan terakhir, yang krusial. 8. Lepaskan. Setelah semua lo lakuin, ya udah, serahin hasilnya sama semesta. Nah, biar makin kebayang, ada sebuah kisah simpel tentang seorang pedagang yang bijaksana. Cerita ini benar-benar ngegambarin gimana semua prinsip tadi itu bekerja di dunia nyata. Jadi ceritanya ada seorang pedagang sederhana namanya Budi.
Suatu hari seorang guru bijak datang ke desanya dan nantangin semua orang buat ngasih persembahan, yaitu hal paling berharga yang mereka punya. Wah, semua orang langsung heboh, nyari emas, perhiasan, pokoknya harta benda mereka yang paling mahal. Tapi si Budi ini, dia santai aja. Pas gilirannya ditanya, dia cuma jawab dengan tenang. Buat saya, yang paling berharga itu ya ketenangan hati. Kenapa? Karena dia udah ngerasa cukup dengan apa yang dia punya. Dan coba tebak apa yang terjadi? Justru ketenangan hatinya Budi itu yang jadi magnet. Energi kelimpahan yang dia pancarkan tanpa sadar bikin dagangannya laris manis dan rezeki datang aja gitu ngehampirin dia tanpa perlu dikejar. Ini bukti nyata kalau kelimpahan sejati itu ngalirnya dari kedamaian batin. Jadi setelah semua pembahasan ini, intinya apa sih? Nah, kita sampai di bagian terakhir, yaitu gimana caranya lo bisa menerapkan semua ini buat menciptakan realitas baru lo. Ini dia pergeseran mindset yang paling fundamental. Uang dan rezeki itu bukan mangsa yang harus lo buru dengan panik, tapi energi yang bisa lo tarik datang ke lo saat lo udah selaras dan siap nerimanya. Fokus lo bukan lagi pada gimana cara dapetin, tapi pada gimana caranya jadi magnetnya. Jadi, yuk kita mulai sekarang juga. Gue mau tinggalin lo dengan satu pertanyaan simpel buat direnungin dan dipraktekin. Coba deh pikirin, apa satu hal kecil aja yang bisa lo syukuri hari ini? Mulai dari situ, karena rasa syukur adalah sinyal terkuat yang bisa lo kirim ke semesta untuk memulai transformasi ini.